Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam podcast Media Asuransi bersama saya Ayi Hidayah. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan tentunya sangat up to date dan kekinian sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini, yaitu terkait cyber insurance. Nah, kita akan ketahui apa itu cyber insurance dan kira-kira apa pentingnya cyber insurance ini di dunia asuransi dan juga bagi bisnis tentunya ya. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, mungkin salah satu pakarnya cyber insurance ya. Ada Pak Julius Bayangkara atau sering disebut Pak Billy ya, dipanggil Pak Billy dari Sedanare. Beliau adalah CEO dari Sedanare. Selamat sore nih Pak Billy. Selamat sore. Terima kasih nih sudah bergabung mau diundang Media Asuransi untuk podcast terkait cyber insurance nih. Saya juga makasih udah diundang. Iya, karena ini menurut saya juga sangat menarik topiknya dan mungkin cocok sekali dengan kondisi sekarang yang sangat digital ya, Pak Billy ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Billy, apa sih sebenarnya cyber insurance itu sendiri Pak Billy? Iya, jadi gini Pak, cyber insurance kalau dalam fitur-fiturnya itu sebenarnya menjamin ada dua hal sih sebenarnya. Ada yang disebut dengan kerugian pihak pertama dan kerugian pihak ketiga. Tapi ini udah bicara teknikal sih ya, kerugian satu, kerugian dua. Jadi kalau kita mau tarik ke belakangnya lagi, sebenarnya ada hal yang lebih penting yang mesti sebelum kita masuk ke situ supaya kita pahami. Pertama adalah bahwa di industri saat ini ada satu gelombang baru, Pak. Yang kemudian merubah cara orang melihat aset sebenarnya. Jadi yang kalau saya sering bilang tuh kalau di ajar-ajar di kelas itu bilangnya bahwa ada aset lain yang tidak terlihat, Pak. Saya sering bawa ini contoh aja, ada satu perusahaan besar, tadinya perusahaan ya nggak tahu ini perusahaan besar atau kecil. Perusahaan tuh adanya di Jakarta Selatan, di dekat pertigaan lampu merah. Waktu pertama kali start gitu ya. Nah, lucunya gini, perusahaan ini mengoperasikan ribuan mobil, mengoperasikan belasan ribu sepeda motor. Yang mengoperasikan motor dan mobil tadi juga ada supir-supirnya ribuan, motor juga ribuan. Yang menarik, yang kerja itu bukan karyawan dia. Menarik. Yang kedua, seluruh kendaraan tadi dia pakai ribuan itu bukan kendaraan dia. Benar ya? Terus dia juga kalau kita masuk ke tokonya dia itu, ke perusahaan itu, kita sebagai konsumen, itu ada ribuan warung Pak di situ. Ada banyak layanan di situ. Tapi pas kita cek itu bukan punya dia. Nah, yang menarik sekarang, kalau kita lihat kantornya cuma ada di pertigaan di Jakarta Selatan itu. Gitu kan? Nah, yang menarik nih Pak, ternyata dia nggak punya aset Pak. Asetnya cuma sedikit gitu ya. Nah, menarik, begitu divaluasi perusahaan itu ternyata Decathlon Pak. Decathlon itu kan ya kalau kata-kata anak-anak sekarang saya juga nggak tahu. Anak sekarang itu adalah perusahaan dengan valuasi di atas 10 miliar dolar. Berarti valuasinya itu di atas 140 triliun. Loh, ini perusahaan apa? Asetnya nggak ada, tapi kok nilainya gede banget gitu. Kalau kita lihat sama satu bank besar di Indonesia itu ada 1.000 triliun, tapi ATM-nya ada di mana-mana itu punya dia. Mobilnya di mana-mana itu punya dia. Karyawannya pakai seragam, ada belasan ribu ya itu memang karyawan dia gitu kan. Ya itu memang kerjanya di dia. Nah, ini bukan Pak. Lah terus yang gede apanya? Itu kan pertanyaan pentingnya. Yang gede apanya ini gitu. Ternyata ada yang besar Pak di situ. Yang kalau bicara literasinya saya bilang namanya intangible asset. Jadi aset-aset yang tidak ada presence fisik. Gitu ya, tidak ada fisiknya mungkin gitu. Nah, salah satu penentu valuasi besar itu ternyata adalah adanya sistem dan data dari si entitas itu. Gitu. Saking itunya makanya nilainya besar sekali gitu. Nah, ini menarik Pak. Jadi ternyata saat ini ada tren menarik. Kalau dulu perusahaan besar itu berarti dia buka cabang banyak. Dia punya gedung cabang lebih besar.
dia punya kantor banyak, Hmm. dia punya karyawan banyak, dia Iya. punya mesin yang banyak, Oke. pabrik yang banyak, Hmm. maka asetnya tinggi. Iya. Sekarang ternyata enggak tuh Pak. Iya. Nggak perlu sampai sebesar itu Hmm. fisiknya, tetapi nilainya bisa ratusan triliun. Betul. Gitu kan? Hmm. Nah ternyata Pak, benda yang tidak terlihat tadi, atau yang sebesar tadi intangible asset tadi, yang sebagian besar ada data, sistem, Hmm. itu juga terpapar resiko. Oke. Jadi sama seperti perusahaan yang punya gudangnya banyak, punya kantornya banyak, punya mobilnya banyak, Iya. yang mobilnya bisa ketabrak, gedung kantornya bisa terbakar. Hmm. Ini juga yang tidak terlihat tadi juga bisa terpapar resiko. Iya. Nah, kalau asetnya tangible atau fisiknya Iya. ada, gedung asuransi kebakaran, Hmm. asuransi properti, mobilnya asuransi kendaraan bermotor. Iya, Benar ya? betul. Nah, sekarang ada solusi terhadap dari industri asuransi untuk benda atau aset yang tidak ada fisiknya. Hmm. Dan salah satunya adalah intangible asset ini di cover melalui cyber insurance. Gitu Pak. Jadi emang ini asuransi dunia maya lah. Iya, Gitu. iya. Ternyata di dunia yang maya itu ada bendanya, ada asetnya, dan ada nilainya. Betul. Ya, ketika kemudian itu rusak, tentu ada kerugian keuangannya. Makanya kemudian muncul asuransi ini Pak. Jadi ini kalau lihat latar belakangnya, ya, saya kalau di event kayak di kelas dan segala macam, seringkali juga saya makanya dorong, karena kebetulan saya juga pengurus Aparindo ya. Saya dorong buat pialang untuk kemudian ayo cek klien Bapak Ibu, klien para pialang itu. Jangan cuma menanyakan benda-benda atau aset-aset yang terlihat. Pak. Mereka juga punya risiko terhadap aset-aset yang tidak terlihat. Jadi menurut saya sebenarnya cyber insurance kalau secara singkat, jadi belum nggak masuk ke teknikal ya Pak ya, adalah solusi dari industri asuransi yang melindungi sebagian dari intangible asset. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Simpelnya seperti itu. Simpelnya kurang lebih kayak gitu. Kalau nanti soal detailnya, nanti ada teman saya Pak Dino nanti bisa ngomongin ngomong gitu. Ya, ini menarik deh Pak. Sebenarnya trennya sendiri di Indonesia lah khususnya gitu ya Pak. Apakah memang sudah banyak yang menggunakan cyber insurance ini sendiri atau gimana Bapak melihatnya? Nah, ini menarik ini. Jadi sebenarnya sih permintaan banyak ya Pak. Permintaan itu banyak. Memang yang menjadi isu, ada isu juga nih Pak kemudian. Nah ini tapi ini trading insurance. Maksudnya ternyata ada keterbatasan kapasitas untuk kemudian mau mengasuransikan resiko ini. Keterbatasan itu sebenarnya muncul dari appetite ya, jadi ada appetite-nya, dan jadi ada appetite dan ada kapasitas ya, ada appetite dan kapasitas. Ini kemudian appetite-nya berkurang jauh, kapasitasnya juga menurun jauh gitu. Kenapa? Ini ada kenapanya. Ternyata ketika produk ini diintroduce di Indonesia, di Asia lah maksudnya di Indonesia, awalnya nampaknya pembelinya nggak banyak Pak. Kemudian akhirnya underwriter secara agresif masuk ke pasar, mencoba mulai memasarkan produk ini lah. Kemudian tahun-tahun belakangan ini muncul Pak klaimnya. Dan klaimnya besar. Saya catat di sini klaimnya tuh rata-rata cost-nya tuh sekitar 2,6 juta dolar. Besar sekali ya. Gitu ya rata-rata. Jadi ya besar Pak gitu kan. Jadi untuk sesuatu yang nggak kelihatan. Untuk sesuatu yang nggak kelihatan, kok cost-nya gede-gede ya gitu. Nah itu contohnya. Akhirnya saat ini kemudian kapasitasnya berkurang jauh. Apalagi kemudian dihantam dengan pandemi dan segala macam. Akhirnya kemudian mereka lebih hati-hati. Jadi kalau soal bilang banyak, yang mau lumayan banyak Pak. Tetapi yang bisa benar-benar diabsorb itu ternyata nggak terlalu banyak juga. Itu sih Pak. Jadi itu isunya ya Pak ya. Salah satu isunya itu. Nah, ini menarik ya Pak. Tadi Bapak bilang klaimnya sangat besar lah gitu ya. Sebenarnya yang di cover tuh apa aja Pak? Nah ini menarik nih supaya pada tahu juga ya. Apa aja yang di cover sehingga klaimnya sebegitu besar gitu Pak? Siap. Nah jadi gini ya, kalau sekarang udah agak masuk ke teknikal dikit. Jadi sebenarnya polis ini ada dua bagian sih sebenarnya. Bagian pertama yang disebut dengan
kerugian pihak pertama. Oke. Yang kedua adalah kerugian pihak ketiga. Pihak ketiga. Gitu. Oke. Kalau saya gambar, saya selalu bilang ini di kelas juga ya, Hmm. sama di seminar. Biasanya saya bilang gini, cyber insurance itu pemiliknya, pembeli polisnya itu sama seperti orang pemilik gudang umum, Pak. Oke. Tapi gudang umum kan terlihat, Iya. fisiknya kelihatan. Hmm. Nah ini dunia maya nih, Iya. gitu ya. Tadi saya bilang intangible, tapi gudang. Iya. Oke. Nah si pemilik gudang itu kan bertanggung jawab atas isi gudang. Iya. Benar Pak ya? Betul. Sama Pak. Di dunia maya ada Pak itu. Jadi si operator yang besar itu tadi, perusahaan yang besar tadi itu sebenarnya punya gudang. Temboknya namanya firewall. Iya. Isi gudangnya ada data. Ada sistem dan segala macam. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau kemudian ini kalau kita lari ke tangible supaya kita bisa memahami. Si gudang itu kemudian dibobol orang. Oke. Orang yang jebolin itu kemudian masuk ke dalam ke ruangan yang isinya punya orang ketiga yang titip di situ. Oke. Nah, berarti ada dua kemungkinan kerugian. Pertama adalah kerugian untuk mengganti pintu yang dibobol. Oke. Benar Pak ya? Iya. Pintu itu kan punya pemilik gudang. Betul. Benar ya? Berarti pemilik gudang apa? Pihak pertama. Gitu ya? Iya. Berarti harus ganti. Di dunia maya juga ada Pak. Pintu itu kan kayak PIN dan password. Iya. Benar kan? Kayak gateway, gitu kan? Gateway-nya segala macam. Nah ini kemudian kalau dijebol itu kan rusak Pak. Iya. Itu kan harus diperbaiki. Nah itu ada biayanya. Nah ini asuransinya mengcover itu. Contohnya ya itu. Itu pertama. Itu yang kalau saya gambarkan ke dunia real itu ada gitu. Jadi itu kerugian pihak pertama. Nah kemudian ada lagi kerugian pihak ketiga yang disebut tadi. Di dalam gudang ada aset bukan punya pemilik gudang. Nah, tetapi keberadaannya menjadi tanggung jawab pemilik gudang. Benar kan? Betul. Saya nitip data saya, data privacy saya, pribadi saya itu ke satu bank. Ada nama saya, nama lahir saya di mana, semua ada data pribadi saya ada. Ibu saya ada namanya ada di situ, ya. Kemudian bahkan lebih dalam lagi dia si pemilik gudang itu, maksudnya si bank yang bisa kalau saya taruh datanya di situ, dia tahu kapan saya gajian. Dia tahu gaji saya berapa. Balik. Jadi gini, saya kan berarti saya secara personal saya punya namanya data pribadi ini, privacy apa namanya? Private data, perlindungan data pribadi. Data pribadi ya bahasa Indonesia. PDP. Nah, itu saya taruh ke satu bank. Karena saya buka rekening di bank itu, maka saya taruh itu. Saya taruh di gudang dia. Benar kan data saya itu? Nama gudangnya server sih Pak sebenarnya. Nama gudang dia itu. Tapi kan ya itu gudang dunia maya, jadi namanya server. Oke, saya taruh di situ. Di dalamnya ada data saya, ada gaji saya ada di situ, ada transaksi hari-hari saya ada di situ. Dia tahu saya belanja kemana, karena mungkin transaksi saya pakai m-bankingnya, pakai internet banking, pakai kartu kredit, pakai kartu debit dan segala macam. Dia tahu banyak hal tentang saya loh di situ. Nah bisa bayangkan, kemudian saya taruh di gudang dia dan gudang itu jebol. Kemudian ada orang masuk ke gudang itu dan melihat data itu. Data itu data privacy saya. Saya titipkan ke bank itu. Saya tidak mau ada orang selain bank itu yang melihat data saya itu. Gitu kan? Kalau kemudian saya googling nama saya Julius Bengkar. Begitu saya googling, saya klik. Ternyata keluar data transaksi kartu kredit saya di Google. Berarti kan data saya yang di gudangnya si server maksudnya, gudangnya server di bank itu ada yang lihat. Kemudian ada yang bawa keluar dari gudang itu. Kemudian jadi konsumsi publik. Orang bisa lihat. Saya marah dong. Karena saya nitipin ke pemilik gudang. Pemilik gudang itu misalnya bank itu kan. Saya bilang, Anda bertanggung jawab dong atas data saya. Benar kan? Kemudian saya marah. Saya marah kepada pemilik gudang.
saya pihak ketiga yang menggugat pemilik gudang. Itu di cover di third party loss. Oke. Jadi polisi ada dua, menjamin kerugian pihak pertama dan kerugian pihak ketiga. Oke. Nah, pihak ketiga dalam gambaran kayak tadi, Pak. Iya. Jadi marah di situ. Atau saya ngelapor, masih mending kalau saya marah. Yang bisa juga gini, Pak. Regulator yang lihat. Loh, kan itu data privasi, data pribadi. Kenapa bisa keluar ya? Iya. Sayanya nggak marah. Regulatornya marah. Regulatornya bilang, Anda berhak bertanggung jawab. Kan dikejar juga sih pemilik gudang. Dalam ini bank saya gitu kan. Dikejar, Anda berarti tidak bertanggung jawab. Dikejar juga. Nah itu berarti gugatan hukum juga, Pak. Iya. Akhirnya jadi, makanya polisi ini ada liability-nya. Bahkan di beberapa tempat sering disebut dengan cyber liability. Iya. Gitu, karena ada wilayah first party dan ada third party. Kurang lebih ada kerugian langsung direct loss, ada juga yang namanya liability loss. Itu sih Pak kurang lebih. Nanti di dalamnya nanti macam-macam tuh ada banyak hal di dalamnya ya. Kurang lebih ada 7 sih covernya di dalamnya. Cuman garis besarnya kurang lebih di cover di 2 seksi. Gitu Pak. Nah ini kan berarti sangat penting sekali nih Pak ya, terutama mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa lembaga keuangan mungkin ya Pak ya. Sangat penting sekali. Tapi tadi Pak Billy bilang ada isu terkait capacity dan appetite sendiri. Nah ini jadi menarik nih Pak. Nah sebenarnya kalau Pak Billy mungkin tahu atau perhatikan di Indonesia sendiri khususnya untuk lembaga keuangan gitu ya Pak, apakah sudah menggunakan semua atau mungkin masih banyak yang belum atau gimana nih Pak? Untuk cyber insurance ini nih Pak. Nah ini menarik nih Pak. Iya. Nah ya ini sih ya ini saya sepanjang pengetahuan saya dan saya nggak bisa sebut nama dong pasti ya. Nggak usah sebut nama Pak. Nampaknya hampir semua sekarang minta sih Pak. Hampir semua lembaga keuangan minta. Karena nanti kan sudah ada undang-undangnya ya. Ada permen ya. Ada peraturan menteri maksudnya permen. Terus kemudian sudah ada rancangan undang-undang RUU PDP, rancangan undang-undang perlindungan data konsumen. Dan kalau saya baca rancangan undang-undangnya, ngeri Pak. Iya. Ada sampai dendanya, maksudnya tanggung jawab hukumnya itu bisa ada satu insiden 70 miliar rupiah. Jadi kalau ada breach, ada data yang kemudian kayak tadi jebol temboknya itu sama ada orang masuk dan bocor, itu bisa sampai 70 miliar rupiah. Ada yang kecil sekitar 20 miliar rupiah. Bayangin Pak. Iya. Ini nggak mungkin ditahan sendiri. Ini mereka rata-rata minta asuransi. Memang ya sekali lagi ternyata ada juga yang ya ini kembali lagi ini ada budaya di Indonesia sih Pak. Polis seperti ini dalam proses pengadaannya aja itu pasti minta data banyak. Nah orang Indonesia dalam pengalaman saya nih benar tapi dalam pengalaman saya udah berapa puluh tahun ini di industri asuransi, setiap kali kita deketin perusahaan ya untuk minta data, orang Indonesia tuh biasanya malas untuk ngasih tahu datanya. Iya. Jadi mau beli tapi begitu tolong diisi dong ininya kuesionernya proposal form misalnya kita ya. Waduh ntar dulu Mas. Jadi kayak masih takut-takut gitu ya. Masih takut. Orang Indonesia bisa gitu Pak gitu. Orang Indonesia tuh biasanya startnya pasti gini, emang harganya berapa? Kalau ekonomi kan gini kan, datanya aja kita belum tahu, kan udah nih harganya. Loh ini terus harganya berapa kan nggak tahu juga Pak. Kita kan mesti lihat disesuaikan juga ya. Kita harus assess dulu resikonya. Ya itu sih kadang-kadang. Nah jadi sekarang berbondong-bondong sih Pak, lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan kemudian membeli ini, mencari ini. Nggak semua belum beli sih, belum semua beli, tapi sekarang rata-rata mencari ini Pak. Memang ada isu-isu teman, isu-isu kultural lah itu. Tapi nampaknya akan arah ke sana semua karena begitu undang-undang ini jadi ya, ini exposure-nya cukup tinggi. Iya, pasti akan bakal masif banget ya Pak ya. Mestinya sih begitu. Ya sama kayak asuransi kan, apalagi ke pemahamannya tadi Pak, pemahaman soal kayak asuransi gedung. Tapi sekarang juga ada gedung tapi gedung dunia maya. Ya kan itu kan merupakan hari-hari yang harus di-cover. Gitu. Nah, sebenarnya benefitnya atau manfaatnya buat orang yang beli cyber insurance ini apa nih Pak? Mungkin bisa di-share sedikit supaya mereka juga tahu. Yang masih belum jadi memang cyber, kalau sekali lagi sih asuransi itu kan sebenarnya mengganti kerugian keuangan Pak. Iya. Ya. Kerugian emosional biasanya nggak diganti. Iya. Emosional nggak diganti. Nah, jadi ya pasti adalah di dua hal tadi ada exposure kerugian keuangan yang cukup besar. Kalau saya baca data-datanya ya tadi ada kurang lebih 2,6 juta dolar kalau kejadian. Kemudian
tadi undang-undangnya bisa sampai 70 Iya, miliar 70 kalau miliar. kalau jadi. Jadi gini, di sisi liability-nya cukup tinggi, Pak. Oke. Cukup tinggi. Dan gini, ada titik di mana nampaknya ya, Hmm. kalau saya lihat sejauh ini, ada titik di mana mengakses resikonya, mengakses nilainya, Iya. nilai kerugiannya itu sangat sulit. Hmm. Satu. Kedua, ketika terjadi kerugian nampaknya, itu bisa sangat besar. Hmm. Kenapa? Karena dia bisa nyambung kemana-mana. Iya. Nah ini, jadi gini, contohnya ya, ada beberapa kasus yang kejadian yang kita lihat. Pertama adalah ada satu bank besar di Timur Tengah waktu itu, Hmm. yang data-datanya terkompromis, kompromis itu kompromis bahasa Indonesia apa ini? Disusupi. Iya. Datanya ketusupi. Hmm. Cara mensusupinya ternyata masuk lewat kartu kredit. Oke. Jadi kartu kredit itu ada chip kartu kredit itu. Chip. Dan ternyata chipnya itu udah disusupi, Pak. Iya. Yang menarik adalah ini perusahaan besar, Pak. Dia punya strategi banyak lah, banyak aturannya Iya. bisa tutup gitu. Yang menarik adalah chipnya itu tersusupinya dari penyedia chip Oke. yang dibuat di India. Banknya Bank Timur Tengah. Iya. Jadi dia menghajar rantai yang terlemah. Jadi ini makanya, Pak. Iya. Jadi banyak ketidakpastiannya. Beda kalau asuransi kebakaran misalnya gitu, kita siapkan VA gitu kan, atau pemadam kebakaran. Kalau kebanjiran, misalnya asuransi kebanjiran, kita siapkan tanggul atau pompa air. Kalau ini bisa jadi dari sebelah yang kita nggak paham. Iya. Dia terlalu jauh gitu. Tapi ternyata dia masuk dari situ, Pak. Akhirnya seluruh data si bank besar ini, bank orang-orang kaya ini kemudian tersusupi, Pak. Iya. Nah, jadi satu, seringkali resikonya tidak diketahui dari mana, satu. Oke. Begitu resiko itu kemudian jebol, nilainya itu biasanya bisa sampai sangat besar. Dalam kasus yang kemarin itu bisa sampai 40-an, sekitar 40-an juta dolar. Ya kalau lihat dari angka-angkanya memang sangat besar. Nah, manfaatnya sekarang. Bicara manfaatnya, jelas ini adalah resiko, ya adalah kerugian keuangan kan. Iya. Nah, asuransi akan membantu itu. Bantuan pertama adalah jelas kerugian keuangannya dibayarin, Iya, kurang lebih oke. gitu kan, dibayarin. Bantuan kedua sebenarnya ada bagian penting di sini. Asuransi mostly akan menunjuk beberapa konsultan penting untuk kemudian satu mengakses, menilai kerugian, Iya. menilai kerusakan, dan berikutnya kemudian si konsultan yang ahli itu kemudian juga diminta untuk membangun kembali infrastruktur yang dirusak. Oke. Ini kan gini, Pak, kalau asuransi gudang gedung, ketika terbakar kita bisa panggil kontraktor bangunan, tolong ini. Terus cara menilai pun gampang. Oh, udah bagus kok, udah ketutup. Kalau ini kan dunia maya, Pak. Betul. Beneran tuh. Ketika udah diasuransiin, kemudian kata orang IT-nya, udah Pak, udah saya bersihin. Beneran sudah bersih. Oke. Kan nggak tahu, Pak. Iya. Ya kan Terus nggak kelihatan. Pembuktiannya gimana, Pak? Supaya bisa klaimnya cair itu, Pak. Nah, ini penting juga nih buat si user kan? Iya, nah itu dia. Nah ini jadi manfaatnya. Oke. Adalah kemudian hampir pasti kemudian kita harus engage ahli-ahli IT. Oke. Dan itu biayanya di cover oleh asuransi. Nah ini menarik kan, jadi akhirnya segala sesuatu yang kita bangun itu bisa di-challenge sama orang lain dari luar yang menarik. Nah bahkan dalam pengalaman kita ya Pak Deddy, ketika ada orang yang cari asuransi ini, nah ini menarik Pak, ketika kemudian kita dapat datanya, kita place ke salah satu tempat lah di Eropa ini, ininya underwriters-nya. Underwriters-nya bilang, oke, saya udah dapat IP-nya, saya akan tes. Jadi klien kita itu adanya di Jakarta, itu dites dari luar negeri Pak, dari Eropa, mentes istilahnya penetration test, vulnerability test, kemudian dites. Kita aja nggak tahu ya, tiba-tiba itunya datang Pak, laporannya, emailnya datang dari sana, bahwa yang lemah di sini, kemungkinan yang vulnerable di sini dan di sini. Oke. Ini kan hal yang benefit buat saya. Buat si user. Benefit buat si pembeli. Iya, pembeli. Jadi menurut saya
Selain kerugian keuangan, definitely ya. Iya, Kerugian iya. keuangan kan itu asuransi di mana-mana. Jadi ternyata satu, dia akan seperti mendapat dukungan teknis Iya. dari para ahli. Bahkan dia dapat analisa teknis tentang vulnerability itu bahasa Indonesianya apa? Vulnerability itu ini apa? Kerentanan. Iya. Kerentanan aset Iya. intangible dia. Oke. Dan itu disampaikan ke si pembeli asuransinya, Pak? Yes. Di Oke. dalam kasus kami sih kami buka. Oke. Karena itu kan kemudian menentukan faktor kehargaan dan Iya. segala macam soalnya Iya. Pak. Jadi terms and condition jadi sana. Kalau misalnya itu terlalu, kenapa kemudian harganya jadi begini kan? Kita harus jelaskan seperti itu sebagai pihak. Karena dalam tesnya ternyata Anda tidak cukup kuat, Iya. rentan pada wilayah ini dan ini. Oke. Kan itu menarik. Kalau kemudian orangnya pembelinya talent, oke kalau gitu saya akan perbaiki supaya termsnya jadi lebih bagus. Oke. Bisa jadi kan begitu. Iya, Nah iya. itu kan benefit-benefit yang tidak langsung tetapi clear, itu jadi benefit si pembeli asuransi ini. Gitu Pak. Nah, mungkin ini juga pertanyaan menggelitik. Nah, Iya. penentuan preminya gimana Pak kalau perlindungannya sebegitu luas dan resikonya sebegitu besar gitu Pak? Nah, apalagi klaimnya juga besar gitu kan? Iya, Nah, dong. pasti kan mahal nih Pak. Iya, benar. Ada standarnya nggak atau ada ketentuannya nggak gitu Pak? Nah, menariknya nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Memang, nah ini kita memang dunia asuransi, khususnya Iya. asuransi kerugian Indonesia itu sebagian besar semua udah tarif. Iya. Dulu ada biro tarif, kemudian sekarang ada tarif OJK. Kalau itu Iya. biasa asuransi kerugian kan, Iya. asuransi properti. Jadi begitu kau tanya ini rate-nya berapa? Loh ya nggak gitu cara ngitungnya. Iya, Karena setiap entitas itu kan berbeda-beda. Berbeda, oke. Vulnerability-nya beda, resikonya beda, dan memang beda-beda Pak. Iya. Dan sangat jauh gitu. Bukan gini, bukan sama-sama bank maka dia akan punya keterentanan yang sama. Yang gitu. sama enggak sama. Enggak semua sama. Bahkan ada yang banknya seakan-akan lebih power, lebih besar, justru lebih rentan. Iya. Dibandingkan bank yang lebih kecil. Kadang kemungkinan dia nggak pakai banyak di sini ya kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa. Jadi pertama gini Pak. Satu, harga jadi tidak bisa distandarisasi karena resikonya memang tidak sama. Ketiga, poinnya juga adalah polis seperti ini, polisnya, wordingnya biasanya berbeda-beda di setiap underwriter. Jadi ada underwriter dari Amerika covernya 7, underwriter dari Inggris covernya 5, underwriter dari Jerman covernya 6 gitu. Nah itu beda-beda, dan bahkan ada yang kalimatnya mirip tapi isinya beda sebenarnya. Jadi judulnya sama tapi begitu baca, oh ini beda nih. Karena nggak ada yang standar Pak. Tapi ini justru menarik. Kebetulan karena saya di Aparindo Pak, dan di Pialang kan, di Pialangan Pak Dino rekan saya juga di Apari, ngajar juga di sana. Kita selalu ada encourage para Pialang, kadang-kadang di Pialang untuk baca wording. Gitu ya, karena memang ya harus baca karena memang beda-beda sih, ini beda sih, ini beda. Anda jualan sesuatu yang beda. Nasi goreng Pak, sama-sama nasi goreng, tapi satu pakai minyak jelantah, yang satu pakai minyak goreng, yang satu minyak zaitun. Isinya ada ayam, kambing, satu lagi udang. Ya kan harus tahu dong gitu. Tapi nasi goreng Pak. Saya ngerti sama-sama nasi goreng, tapi dalamnya beda-beda loh. Nah itu harus dicek. Nah itu menurut saya menarik jadi nggak ada standarnya Pak. Nggak ada standarnya, dan sekarang sih emang lumayan tinggi perbandingan rate, kurang lebih prosentase rate-nya lumayan tinggi karena kasusnya lumayan tinggi. Yang menarik adalah limit-limit yang tersedia di pasar juga sekarang menurun Pak, nggak terlalu besar. Bahkan yang menarik lagi, tadi kan saya bilang ada sekitar 7 cover. Kadang-kadang itu asuransi mau, dia bisa sebenarnya 7 cover, tapi dia bilang enggak, saya cuma mau 3 aja deh, yang ini saya nggak mau. Karena dia mau, tapi ini ada sublimitnya ya. Ini kurangin aja Pak, ini segitu aja, segini nih. Hal-hal kayak gitu sih Pak yang saat ini terjadi. Iya, karena mungkin resikonya apalagi sekarang era digital gini ya Pak ya, itu makin besar tentunya ya Pak dengan kondisi seperti sekarang ya. Iya. Nah, terus kalau Pak Billy lihat siapa aja nih yang memerlukan cyber insurance ini Pak? Nah, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis seperti apa nih Pak? Iya. Hampir pasti Pak, menurut saya, karena tadi ada 2 Pak ya. Risiko direct atau risiko pihak pertama, dan risiko liability atau risiko pihak ketiga. Risiko pihak ketiga yang paling clear. Risiko pihak ketiga itu berhubungan dengan data privacy. Dan undang-undangnya sudah disiapkan, aturan-undangnya sudah dipersiapkan, sudah ada.
definitely semua perusahaan Hmm. yang menyimpan data yang bukan punya dia. Oke. Itu jadi range-nya sangat luas ya. Iya, sangat luas. Tapi yang paling terlihat jelas Hmm. adalah lembaga-lembaga keuangan. Keuangan. Hampir pasti dia Hmm. menggunakan semua itu. Iya. Karena kliennya ada di semua datanya. Iya, betul. Ya. Kedua yang sekarang juga sering dipakai adalah platform e-commercial, E-commerce. Iya. e-commerce. Hmm. Itu juga menggunakan situ. Dan bahkan kita lihat sejauh sampai rumah sakit misalnya. Oke, rumah sakit. Kan itu ada data orang, Pak. Iya. Ada iya. data kita ditaruh di rumah sakit loh, Pak. Betul, betul. Kan kita juga nggak mau penyakit kita dilihat Orang, Google, iya. orang, wah dia sakitnya itu ngeri Iya, banget iya. dokternya, dokter gituan lagi Iya. datang, wah ini bapak ini nakal ini mestinya Iya. lah. Ya misalnya Iya, itu kan iya. itu hal yang kita nggak Iya. mau dibuka begitu Betul, kan betul. gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih Pak. Jadi pasti satu industri yang menyimpan data pihak ketiga, Oke. apalagi yang masif. Hmm. Ya, tadi mulai dari lembaga keuangan, Hmm. healthcare, bahkan sampai yang pendidikan misalnya. Oke. Kan pendidikan kan bukan punya Iya. itu. Dan e-commerce tadi, e-commerce bahkan Bapak bisa bayangkan kemudian tiba-tiba dia tidak bisa masuk Iya. ke satu tempat. Jadi sekarang ada satu tren misalnya Hmm. Pak. Trennya namanya ransomware ya. Ransomware, oke. Sudah pernah dengar Iya. ya ransomware. Ransomware itu sebenarnya adalah kurang lebih kayak gini sih Pak. Kalau di salah satu wording policy namanya extortion ya. Extortion, jadi resiko pemerasan, Oke. resiko pembajakan Iya. sebenarnya itu. Hmm. Yang paling sering mereka ada gini, ada orang jahat ternyata di dunia maya ini yang kemudian masuk ke gudang itu, Iya. ya ke dalam wilayah gudang itu. Lucunya gudangnya dikunci dari dalam. Oke. Si pemilik gudang waktu mau masuk gudang nggak bisa masuk gudangnya, Hmm. gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kemudian kita masuk kantor Pak, Iya. di kantor Bapak nih misalnya, begitu buka komputer, buka servernya nggak bisa kebuka. Oke. Data-data yang kemarin kita bikin, laporan media kemarin kita udah bikin, kita buka, kok nggak bisa ya? Ketutup. Iya. Gitu, nggak bisa dibuka gitu. Dikunci, encrypt, dikunci, Iya. gitu. Encrypted, dikunci gitu. Oleh orang yang bukan kita. Harusnya kan kuncinya saya megang, lu saya udah buka, kok nggak bisa kebuka? Ternyata ada orang di dalam. Orang yang di dalam itu yang ngunci dari dalam, dia bilang gini, saya mau bukain, tapi bayar dulu dong. Oke. Itu yang disebut dengan ransomware. Atau ada lagi wording yang bilang namanya extortion, cyber extortion atau pemerasannya. Dia memeraskan dia, gitu. Ini yang lagi sering nih Pak. Dan menarik kemudian kemarin ya belum berapa lama saya Pak Dino dan Pak Faisal waktu itu bikin, Apari waktu itu bikin juga acara. Ternyata sekarang si ransomware ini sekarang sudah berevolusi Pak. Sekarang tahapnya sudah bukan satu, bukan cuma ngunci dari dalam terus, kamu nggak bisa masuk. Dulu, waktu awal-awal katanya, penjahat ini cuma mau nunjukin, saya bisa masuk ke ruangan kamu dan saya bisa kunci dan kamu nggak bisa masuk. Jadi glory, dia dapat, ini hacker hebat nih dia bisa masuk, sampai yang punya aja nggak bisa masuk. Glory. Sekarang udah bukan cuma glory. Satu dia kunci dari dalam, dia bilang gini, saya minta duit. Sekarang ada motivasi keuangan. Lebih gila lagi, dia bukan cuma mengambil duit dari orang yang punya gudang. Di dalam gudang itu kan banyak data. Datanya diambil Pak. Dia jual juga ke orang lain. Jadi dia kemudian punya juga motivasi keuangan, bukan meres si punya gudang, dia ngambil orang lain. Ini mau nggak? Ini mau nggak? Ini datanya ada di sini. Gitu. Bahkan kemarin dalam diskusi itu ya Pak Dine, sampai itu yang kedua. Jadi situ kembali orang lain. Sekarang sampai ke pihak, sampai 4 di tahap maksudnya. Bahkan sampai mencari tahu supply chain-nya. Jadi dia bisa cari tahu nih ke belakang ini yang beli siapa aja nih. Kayak kasus tadi Pak. Dia sikat dari belakang, kemudian wah ini ternyata ada klien gede nih. Wah saya tahu nih pas udah dia bisa masuk juga. Jadi sampai sejauh itu Pak. Jadi walaupun nanti dibayar nih, dia buka, tapi si orang jahat itu udah bisa punya akses kemana-mana. Nah itu sebuah ransomware. Dan ini clear and present. Ini ada nih Pak. Ini kejadian sebenarnya. Mungkin dulu pernah dengar namanya WannaCry. Berapa tahun lalu ya? 5 tahun lalu kurang lebih ya. Karena kan pernah kejadian yang orang nggak bisa masuk kemudian dikunci gitu. Dia minta bayar Bitcoin, nggak salah waktu itu ya. Dia minta pakai Bitcoin.
Kadang-kadang Bitcoin kecil gitu, iya ya, mungkin. Tapi kalau setiap server kan lumayan Pak. Iya. Itu. Jadi hal-hal kayak gitu sih Pak yang sering sekarang ini real and clear. Ini ada semua nih Pak. Iya, Ini iya. terjadi, makanya kemudian orang pada minta. Menarik lagi adalah dalam kasus-kasus seperti ini ada di polis disebut dengan nama impersonation. Impersonation. Oke. Nah, impersonation itu sama seperti tadi, atau dalam bahasa lainnya sering disebut dengan namanya social engineering. Oke. Bahasa Indonesianya rekayasa sosial. Ini apa ini? Rekayasa sosial adalah begini Pak. Saya sering ketemu nih klien yang bilang gini, wah tenang Pak Billy, itu kemahalan harganya. Kenapa? Soalnya sistem kita ada sistem paling canggih. Oh ini udah terbukti gitu ya. Udah terbukti. Setuju saya. Jadi kurang lebih gini, gudang saya ini Pak, temboknya baja, gerbangnya baja Pak. Iya. Bukanya cuma pakai laser. Jadi ini nggak bakal jebol. Iya, saya setuju. Nggak bakal jebol gitu. Tapi ada kelemahan yang sering sekali dipakai. Namanya, dia menggunakan trik namanya social engineering atau impersonation. Contohnya adalah, saya selalu lari ke gudang Pak ya. Jadi supaya orang punya pemahaman tentang yang dunia nyatanya. Kalau dunia maya kadang-kadang agak susah ya. Bapak bisa bayangin, gudangnya udah baja semua, udah mantap. Tiba-tiba kita di dalam nih, dalam gudang. Tenang, ini gudang paling aman di dunia. Nuklir aja nggak pecah. Oke. Tiba-tiba di depan sana ada yang ngetok. Yang ngetok ternyata pas saya dengar suara anak saya. Pak, mau masuk, minta makan. Hah? Siapa nih? Saya Pak. Oh, anak. Oh, ini anak. Ya mana? Saya buka. Ternyata di orang lain Pak. Mukanya muka anak saya begitu masuk ke dalam berubah. Nah itu disebut dengan impersonation atau social engineering. Jadi dia merekayasa seakan-akan itu orang yang kita kenal. Sehingga secanggih apapun gudang kita buka. Itu yang terjadi. Yang sering terjadi adalah bukan soal kemampuan sistem. Bukan soal kecanggihan perlindungan peralatan, tetapi kesadaran karyawan. Gitu loh Pak. Kita dikirimin WA, di WA ada linknya. Wih, kita link, klik. Itu kan lagi buka pintu Pak. Ketika kita klik link, iya kan? Kita pikir yang ngirim bos kita. Kita pernah kejadian, ini kejadian sebenarnya Pak. Tiba-tiba ada kejadian tapi di negara lain. Tapi sebetulnya nggak di Indonesia. Mudah-mudahan jangan ya Pak. Mudah-mudahan bukan klien kita juga. Mudah-mudahan bukan media asuransi. Tiba-tiba Bapak bisa bayangkan, ini ada kejadian sebenarnya. Tiba-tiba ada orang di bagian keuangan dikirimin email oleh bos besar, CEO dunia. Dia ngirim email straight to orang itu. Dia bilang gini, emailnya dari bos itu. Dia bilang gini, dia bilang ke anak itu, Mr. A, tolong siapkan uang sekian juta dolar. Saya langsung ini. Tolong ini emergency, jangan diberitahu ke orang lain. Ini perintah langsung dari saya. Karena yang ngomong kan ceritanya bos besar. Jadi kan si orang keuangan itu kan bilang, wah ini bos besar. Dan dia bilang di email dia, jangan kasih tahu orang lain. Lah, dia kan bos besar saya. Ya udah saya ikutin dong. Dia bilang jangan kasih tahu orang lain, ya saya juga nggak kasih tahu orang lain dong. Dia transfer Pak. Dia transfer dan bikin lagi, tolong klik ini untuk membuka. Dia klik, masuk dong berarti virusnya. Itunya. Jadi bisa bayangkan, bukan soal sistem Pak. Bukan cuma soal sistem. Sistem is penting. Saya sering ketemu ya, kita sering ketemu ya orang IT bilang, oh saya mau canggih Pak. Itu udah siapa. Biasanya orang IT pasal gitu ya. Iya. Kan kesannya nantang, kesannya polis ini meremehkan mereka. Bukan, ini bukan Pak. Karena ada sisi lain yang bisa terbuka. Yaitu kesadaran atau budaya karyawan kita atau karyawan klien kita terhadap serangan-serangan seperti ini. Gitu loh Pak. Nah ini kejadian. Dan ini kejadian sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya polis ini yang kasus tadi, skenario tadi dijamin di polis. Dijamin di polis. Kalau terjadi itu ya dijamin. Kalau terjadi dijamin polis. Memang kemudian ada polis, ada underwriter dari Amerika, misalnya dari Eropa, itu beda-beda Pak. Ada yang tidak mau menjamin uang yang ditransfer. Itu. Jadi itu kan berarti mencuri uang ya. Mencuri uang
kayak mama minta pulsa loh, Iya, gitu ya. itu bosan. Mama nih lagi minta pulsa loh, Iya. ini mama beneran bukan gitu ya kan? Tapi kalau ada orang yang tidak aware kan, Iya. tidak punya kesadaran itu gitu. Iya. Kalau mama ini bos minta pulsa, wih bos minta. Iya. Oh masa saya bilang enggak? Nah, kan nggak mungkin dong. Bosnya bilang ntar kamu transfer sekarang, besok saya akan selesaikan, saya akan reconcile segera. Ini urgent. Kita sedang diminta oleh klien besar. Ya kan? Iya. Terus tiba-tiba nggak jadi, marah dong ceritanya kalau beneran dia kan Iya, marah. iya. Jadi wah dia benar-benar transfer. Uang yang ditransfer itu tidak dijamin Oke. di polis cyber. Tapi kemudian ada juga underwriter yang mau mengcover itunya, uangnya dijamin. Tapi memang sebagai sublimit. Kenapa? Karena ada polis yang khusus yang menjamin kejahatan dunia maya yang menggantikan uang yang dicuri. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalian sebut dengan cyber insurance tadi ya. Itu kan adalah kerugian pihak pertama. Iya. Ketika temboknya dipecah atau gerbangnya dihancurkan atau orang menggugat. Iya. Ya kan? Karena pihak ketiga mana? Betul. Uang yang dicuri nggak diganti loh, Pak. Betul. Iya kan? Oke, iya. Nggak diganti loh. Ada polis khusus yang menjamin sebenarnya ini. Oke. Kalau ini kejahatan, clear ini kejahatan. Itu ada polis sendiri sebenarnya. Nah, tapi sekarang berkembangnya ini sekali lagi nggak ada standarnya, Pak. Ternyata kita ketemu lagi polis di Asia Pasifik baru masuk ya, kemudian belum masuk Indonesia sih Pak, yang mau menjamin uang dicuri tapi sublimit. Oke. Ya ini udah kata teknikal, tapi ini menarik mudah-mudahan ya. Jadi dan saya usahakan untuk coba lihat sebagai bukan dunia maya ya, ini dunia realnya kurang lebih seperti itu. Gitu sih Pak. Karena pasti kerugiannya juga nggak sedikit ya Pak, uang yang dicuri itu pasti kan. Nggak mungkin sih sedikit, ngapain istilahnya amat hacker itu ya, nggak mungkin sedikit kan. Rugi Pak dia ngomong. Betul. Itu sih katanya sekalian gitu. Nah, tadi Bapak bilang kalau di Indonesia mungkin sudah mulai banyak lah ya. Nah, kalau pemainnya sendiri atau produknya sendiri gimana nih Pak di Indonesia Pak? Dari sisi asuransinya nih. Setahu saya nih ya mungkin ini kan berkembang terus Pak. Mungkin pas kita lagi ngomong ini udah. Setahu saya yang mau di Indonesia itu rata-rata adalah perusahaan asuransi yang punya asing. Oke, ya sih. Jadi yang benar-benar perusahaan lokal gitu biasanya belum. Oke. Ada beberapa perusahaan kemudian akhirnya minta bekerja sama dengan kami sih Pak. Jadi kami kemudian melakukan asistensi untuk mempersiapkan itu. Karena memang kan kalau Bapak lihat ini bukan soal kapasitas saja. Maksudnya kapasitas penggantian ya. Kapasitas reasuransi bukan cuma itu. Tetapi kan ada isu-isu teknis di dalamnya. Bahkan ada kesiapan-kesiapan yang mendukung di dalamnya. Contohnya tadi saya bilang ada expert. Kurang lebih mesti ada banker rekanannya Pak. Oke. Ya kan kayak banker rekanan kan ahli yang bisa memperbaiki pintu dunia maya, memperbaiki tembok dunia maya. Itu kan mesti ahli yang terpercaya juga dan itu kan membangun infrastruktur ya. Gitu ya, sama kayak kita mau main asuransi kendaraan bermotor. Oke. Harus punya bengkel rekanan. Harus punya surveyor yang siap. Kan gitu kan? Terus ada namanya emergency response team dan segala macam. Karena tabrakan kan bisa kapan aja. Itu juga begitu. Nah, menurut saya dalam pengalaman kita ya membantu asuransi yang lain, ada yang start dengan kemudian menunjuk kami misalnya untuk membantu mempersiapkan kapasitas, technical assistance gitu. Kemudian baru mempersiapkan lanjutannya. Jadi memang polanya sekarang untuk yang lokal Pak. Kalau yang asing udah ada karena di regionalnya dia udah siapkan dan segala. Tapi kalau yang lokal mostly seperti itu. Dan menurut saya yes, pendekatannya harusnya seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita ketemu klien kita bisnis asuransi, saya akan bilang seperti itu. Investasinya adalah bareng-bareng aja yuk gitu. Bukan langsung saya siapin ini saya tambah. Terus beneran kayak gitu. Contoh paling gampang lah saya kemarin ngomongin tadi. Kalau kita punya bengkel rekanan, apakah bengkel rekanan kita tuh bengkel yang bagus? Apakah satu dia memperbaiki dengan betul? Kedua, apakah secara ekonomi dia benar? Jangan ini kemahalan. Ya kan bisa jadi gitu kan. Nah kan kita nggak tahu. Nah hal-hal kayak gini kan itu kan infrastruktur mendukung produk utamanya. Nah maksud saya memang dukungan-dukungan seperti ya harapan saya dukungan seperti kami ini saya Pak Dino dan segala macam itu untuk membantu itu sih Pak. Jadi kita bangun pelan-pelan supaya makin lama makin kuat. Memang saat ini yang lokal masih sifatnya seperti itu. Ada juga lokal yang sebagian besar kapasitasnya dia menggunakan reas. Ya fakultatif lah misalnya. Jadi dia menahan hanya sebagian kecil dari risiko itu. Itu yang paling sering sekali jadi itu. Gitu.
Tapi dengan mungkin tadi Pak Billy bilang ya, dengan adanya mungkin undang-undang PDP tadi, perkembangan dunia digital, bukan nggak mungkin bakal makin banyak dong pemainnya Pak ya? Yes, Terutama yang pasti. lokal juga mungkin sudah mulai Pasti. tergerak juga untuk Pasti. masuk ya Pak ya? Karena kan gini Pak, Bapak tahu lah tadi Iya. saya bilang, yang paling dekat yang mau beli biasanya adalah lembaga keuangan. Iya. Lembaga keuangan di Indonesia itu sebagian besar ya, itu punya asuransi, Oke. punya keluarga, Iya. keluarganya asuransi, iya kan? Nah dia lokal, ya kan? Logikanya dia sebagian besar tugas diadakannya asuransi itu adalah melayani grupnya gitu kan? Iya, betul. Nah mau nggak mau kan dia harus siapkan kapasitas itu, capability itu. Iya. Definitely ini akan tumbuh. Kita ketemu dengan beberapa, ada yang plat merah, ada yang swasta juga. Susah ngomong gitu. Salah ngomong terus. Itu siapa tuh dong, repot buat itu gitu. Sebenarnya paling enggak adalah ada yang swasta, ada yang punya BUMN juga. Tapi polanya pasti kalau bersama kami akan lakukan itu. Jadi asistensi teknis, kemudian baru kita mempersiapkan infrastrukturnya bersama-sama. Gitu Pak. Prakteknya sendiri di Indonesia sekarang seperti apa nih Pak? Apakah sudah mulai, terutama mungkin dari sisi pelaku industrinya kali ya Pak ya? Atau mungkin dari sisi ya mungkin bisa dibilang karyawannya lah, atau mungkin dari sisi pemainnya ini, SDM-nya, apakah sudah siap untuk cyber insurance ini untuk di Indonesia Pak? Dibandingkan kalau di luar pasti kan udah lebih mapan lah ya gitu. Nah kalau Pak Bill lihat gimana nih Pak? Belum sih Pak, memang belum terbiasa. Tapi bukan nggak ada. Ini cuman gini, kalau saya bilang di kelas itu ya, Pak Diri juga bilang, asuransi itu kan ilmunya ilmu baca duluan Pak. Baca duluan. Benar. Karena saya baca duluan aja, kemudian ada orang lain yang belum baca, ya kan? Jadi saya dipanggil di kelas, ngomong tentang apa yang saya baca duluan. Kayak gitu kan? Kebetulan polis ini, produk ini baru muncul kan gitu kan. Jadi siapa yang baca duluan itu kan yang tahu duluan sebenarnya gitu ya sebenarnya. Sama memang bukan cuma baca duluan, nanti kemudian siapa yang pernah ngalamin klaimnya. Nah, kan lama-lama experience-nya bertambah, yang lain belum. Jadi kita tahu duluan. Kurang lebih seperti itu sih Pak kalau soal SDM. Jadi SDM memang setahu saya paling nggak di sisi pialang ya, kita juga gencar melakukan ini. Kita ada webinarnya, bahkan ada kelasnya, lakukan ini. Menurut saya ini adalah new big things yang harus segera di-grab, harus segera ditangkap. Memang gini, nah ini bukan karena saya pengurus Aparindo. Polis seperti ini ketika dibeli, menurut saya harus pakai broker. Kenapa? Cukup complicated Pak. Kan tadi dari itunya kelihatan gitu, jadi itu complicated. Nah, sebaiknya si pembeli, siapapun mungkin yang lagi nonton saat ini kita, si pembeli segera engage orang atau pialang yang ngerti. Ini menarik nih Pak. Karena gitu, karena kalau enggak nanti yang ini ya, gini, kita pernah ikut dulu di luar negeri sih waktu itu dengan ada penyedia dari Inggris tuh yang depannya L, depannya L itu. Itu kan kita ketemu di sana terus ada training dan ada ahlinya ya, ahlinya. Dia bilang gini, dalam survei mereka 95% direksi atau C-suite dia bilang ya, C-suite, chief itu maksudnya. Chief perusahaan itu tidak ngerti mesti ngapain ketika terjadi cyber event. Benar sih Pak. Coba kita sebagai perusahaan nih ya, tiba-tiba kita datang ke kantor, begitu kita pasang server kita nggak bisa masuk. Tiba-tiba ada foto di situ bilang saya minta ganti uang. Kita mesti ngapain? Ketika itu terjadi, matiin server, benar kan? Lapor polisi. Ini ngapain? Belum jelas sih Pak. Kalau kebakaran jelas, lari tangga darurat, ngumpul di sebelah sana, ya kan? Ambil pemadam secukupnya, kalau apinya kecil langsung dimatakan. Gempa bumi jelas, lari ke sana, ya kan? Kumpul di sebelah sana, jauhin, ya apalah. Kalau nggak masuk di bawah kolong kalau udah tinggi. Ini nggak ada Pak. Betul. Nah mereka harus ngapain? Ini contoh paling gampang ya. Misalnya ada satu bank besar nih, tapi nggak usah sebut namanya, nggak usah. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba dia ada yang masuk.
ada yang ada masuk gitu, ada yang masuk ke dalam. Kemudian dia mesti ngapain, Pak? Oke. Dia mau matiin jaringan, M-banking dimatiin. Oh, itu pernah kejadian tuh, Pak. Ya, saya nggak bilang, nggak boleh bilang nama banknya kan, gitu kan, nama banknya kan. Iya. Tiba-tiba dimatikan, blok, jaringan mati. Itu berapa miliar yang hilang, Pak? Iya, Kan berarti ada transaksi yang berhenti. betul. Si direktur yang matiin itu salah nggak? Nah, itu dia. Nggak tahu kan? Iya. Benar kan? Jadi, Tapi bingung juga iya, direktur. bingung. Saya mesti matiin nggak nih jaringannya? Kalau saya hidupin terus jaringannya, ntar virusnya kemana-mana. Tapi kalau saya matiin, duit saya hilang banyak nih. Iya. Jangan-jangan begitu ahlinya datang, ternyata sebenarnya cuma $5.000. Tapi begitu karena saya matiin, yang hilang $1 juta. Iya. Karena ada interruption. Iya. Hah? Nah ini gimana yang benar? Kan begitu kan? Terus mesti ngapain? Iya. Ya, tadi saya bilang, dalam pengalaman saya, harus, sampai saat ini ya, sejauh ini ya, Iya. polis ini bukan polis kendaraan bermotor. Oke. Polis ini bukan polis asuransi kebakaran biasa. Polis ini polis cyber. Iya. Harus didampingi oleh yang ngerti. Betul. Dan di industri asuransi ada namanya yang ngerti pialang asuransi. Dan tugas pialang asuransinya lah yang melakukan support pada saat itu. Oke. Ya, ada caranya sih, memang bukan pialangnya sendiri. Iya, Kan pialang juga nggak ngerti jaringan, nggak Iya, ngerti iya. itu. Tapi menurut saya pada saat, karena itu momen itulah yang momen-momen yang momen yang pentingnya. Ya kan, Bapak bisa bayangkan kalau tiba-tiba itu bursa misalnya. Iya. Ya bisa bayangkan ada Iya, platform iya. yang hari-hari kita ngirim makanan paginya gitu, anaknya sebelum sekolah, ya udah mama, ibu udah mesenin makanan buat mantin malam ya, gitu, tungguin ya, dia pesen. Kok nggak datang-datang? Ternyata nggak masuk, Iya. gimana nih? Ya kan gitu kan, Iya, itu iya. kan berarti bisnisnya hilang semua, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu menurut saya harus menggunakan ahli. Iya. Dan dalam hal ini industri kita menyediakan pialang asuransi. Bukan karena saya orang Aparindo, Iya. tapi karena eventnya akan seperti itu. Iya. Iya, karena satu mungkin sangat spesifik dan juga nggak banyak orang yang ngerti ya, Pak ya. Even si level pun nggak jaminan. Nggak jaminan. Kita juga ngerti, Pak. Iya. Kalau tiba-tiba gitu. Iya. Jadi Ngapain nih? Kan gitu. benar-benar butuh orang yang punya keahlian khusus lah gitu ya. Yes. Untuk mengaksesnya gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, berarti mungkin prospeknya ke depan akan semakin bagus nggak, Pak ya? Cyber insurance ini, Pak ya? Iya. Saat ini terlihat ya, Pak Dino. Jadi permintaan bertambah. Iya. Persoalannya kan tadi saya bilang, penyedia pasarnya takut karena lagi banyak Iya, gitu. Kemudian ya industri asuransi kan gitu kan, offer and acceptance. Iya. Offer and acceptance. Yang minta banyak tetapi yang bisa accept di sana ternyata sedikit. Ya sekarang memang lagi hard market itu orang bilang ya. Jadi memang lagi seperti itu. Permintaan saya yakin akan banyak dengan meningkatnya kesadaran tadi gitu. Ya tapi again, penetrasi asuransi di Indonesia kan memang tidak tinggi-tinggi banget. Even yang sudah clear aja, ada kelebihannya aja, penetrasinya masih rendah. Apalagi yang benar-benar baru datang yang nggak ngerti gitu ya. Tapi saya tetap optimis ini akan menjadi salah satu lini usaha asuransi yang akan besar karena dibutuhkan. Iya. Mungkin terakhir nih pertanyaan yang menarik nih, Pak. Untuk Indonesia sendiri, apakah termasuk yang ketinggalan untuk cyber insurance ini? Mungkin dibandingin regional aja lah, Pak, Asia Tenggara gitu ya. Kita nggak usah bicara Eropa atau Amerika. Atau sebenarnya nggak ketinggalan amat, Pak? Kalau Pak Billy lihat. Gimana nih, Pak? Gimana nih? Gede-gede tak salah ngomong OJK marah gitu. Menurut saya sih sebenarnya gini, ada berapa faktor sih sebenarnya ya. Yang disebut ketinggalan itu apa sebenarnya? Satu, kebutuhan pasarnya lumayan tinggi. Sekarang udah meningkat. Ya, berarti nggak kalah juga kalau soal kebutuhan. Iya, apalagi sekarang banyak unicorn sama dekakorn ya di Indonesia ya, Pak ya. Banyak kan gitu, banyak yang banget, IPO aja udah ngantri, Pak. Iya. Dan kita dengar bahkan bukan cuma itu, Pak. Kasus-kasus exposure ini ada di teman-teman kita. Industri asuransi belum, ya ada lah ya kita, ya saya nggak sebut namanya. Ada berapa teman-teman kita itu diserang, Pak. Oke. Kita bisa bayangkan kalau industri kita nih, pialang atau asuransi, tiba-tiba nggak bisa buka server. Nggak tahu jatuh temponya polis kapan. Nah, iya itu. Kan biasa semua masukin di dunia maya nih, terus tiba-tiba deductible-nya berapa ya? Kok nggak bisa kebuka? Kan bingung kan? Itu kan? Nah, hal kayak gitu, itu kan clear. Jadi maksud saya sih,
Kebutuhan tinggi. Hmm. Jadi kalau soal kebutuhan Iya, udah pasti. berarti kita nggak ketinggalan Iya, soal kebutuhan. Tapi soal penyediaan, definitely tadi saya udah bilang, yang pure lokal nggak ada, belum ada. Yang ada adalah perusahaan asing yang di Indonesia. Oke. Tetapi kan ada dan kemudian soal SDM. Soal SDM memang sangat terbatas. Ya, yang tadi saya bilang yang ngomong kurang lebih sebenarnya terbatasnya karena telat baca aja sih sebenarnya. Ya, saya juga ngomong ini karena duluan baca aja kan gitu kan. Nanti jadi itu seiring dengan waktu pasti akan makin bagus lah pastinya. Itu harapan saya sih gitu kan. Kalau logika saya gini, begitu saya baca terus saya sekarang ngomong didengar orang, berarti ilmunya sudah sama nih. Iya, orang pasti akan tertarik untuk baca juga gitu, Pak. Jadi sama aja sebenarnya ilmunya. Jadi memang STM-nya handle sedikit. Tetapi sekali lagi industri asuransi itu kan industri yang tidak terbatas oleh batas negara sebenarnya. Jadi ketika kebutuhannya ada di lokal terbatas kapasitas, kita bisa karya asuransi di luar negeri. Dan yang menghubungkan asuransi luar negeri bisa kita ke orang Indonesia juga. Jadi sebab pada dasarnya telat banget sih mungkin enggak. Mungkin kalau dibandingkan sama Singapura, Malaysia mungkin ya. Tapi Myanmar, saya nggak gitu. Filipina juga mungkin saya pikir ya masih sama. Kita juga mungkin bakal lebih canggih. Singapura, Malaysia definitely. Kalau di ASEAN ya. Hong Kong ya udah pastilah, udah di atas ya. Jepang ya pasti udah. Tapi jadi kalau dibilang kita terbelakang enggak ya. Saya yakin kita enggak banget gitu maksudnya. Tapi emang ada di depan kita. Kita ada udah lari di depan kita. Tetapi kita paling belakang enggak ya. Dan kan adanya acara ini media asuransi seperti ini kan berarti seluruh pemirsa ini termasuk untuk edukasi juga ya Pak ya. Iya Pak, kita nggak boleh kalah sama negara lain. Iya. Apalagi kalau lihat potensinya sangat besar deh Pak ya. Iya. Bagi perusahaan asuransi juga sangat besar potensinya. Benar Pak. Oke. Menarik sekali nih bahasannya Pak Billy. Nggak terasa nih udah hampir 1 jam nih kita ngobrol nih Pak Billy ya. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Mungkin dengan topik-topik lain juga yang nggak kalah menarik nih Pak Billy. Terima kasih waktunya Pak Billy. Semoga bisa menginspirasi nih banyak rekan-rekan Pak Billy dan juga mungkin calon-calon klien yang potensial yang untuk mau ambil cyber insurance. Terima kasih juga buat media asuransi udah bikin acara ini kan. Terima kasih. Ini kan termasuk bagian untuk memberitahu publik ya. Iya betul. Oke, Sobat Milenial, terima kasih sudah mengikuti podcast media asuransi. Topiknya cyber insurance untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang mendatang. Terima kasih.